Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk yang belum tidur, yang malam-malam saya akan memberikan info-info untuk menjaga psikis dan mental kalian supaya tidak dibodohi market. Ya, tenang kawan. Penurunan ini hal yang memang pahit, akan tetapi kita harus mampu dalam bermain kripto. Saya yang sudah terjun dari tahun 2013, kemarin sempat ke Pekalongan sana karena saya ada kakak-kakak di sana, ngobrol-ngobrol. Dengan penurunan yang kayak begini itu belum seberapa dengan Shiba Inu tahun 2021 yang dibanting sampai top, terlempar dari top CMC sampai ke 36 top CMC, tapi PP masih di ranking 28. Dengan penurunan yang terjadi ini, kita ambil positifnya aja, jangan diambil jengkel, kesel, belekutakan. Inilah dalam bermain kripto, terutama untuk yang pemula-pemula ini, supaya merasakan sensasinya naik turunnya harga, melorotnya harga secara langsung. Saya rasa ilmu itu akan meresap untuk bisa hati-hati dalam bermain kripto ke depan. Jangan terlalu serakah ketika sudah cuan, dan nanti ilmu akan masuk dengan sendirinya. Akhirnya kalian tidak main FOMO, dan yang paling penting tidak ngasal koin ketika untuk long invest jangka panjang. Untuk PP tidak jadi soal. Coba kalian main koin, ingin long invest jangka panjang, kalian masuk di meme koin yang ngasal, market cap kecil, holdernya nggak ada, cuma dikit, pasokannya belum beredar semua, kemudian debtnya megang masih banyak. Bisa terjadi kayak koin Libra, dijual 80%, pasokannya ya dijam sama debtnya, kita mati di sini. PP nggak perlu takut, ada substansi yang lebih gila ke depan. Turun 10%, 20%, 30% tidak masalah. Yang penting PP bibit unggul. Kita turun 10-20%, tapi di depan cuan ribuan persen, mau apa? Ya, pasti nanti banyak orang yang menyesal, yang CL-CL. Memang tujuan daripada bandar ataupun kewel itu menggoncang retail untuk terlempar dari area permainan kripto, terlempar dari lapangan. Kita harus terima kasih kepada Mbah Jarem Powell. Kok terima kasih Mas Bro? Ambil segi positifnya, ambil sisi positifnya. Jangan kita menghujat, menghina Powell, kita jengkel, belekutakan. Yang ada pahala kita sebagai muslim kesedot. Powell yang pahalanya banyak, ya kita doakan saja supaya Powell itu waras. Kan begitu ya, kita terima kasih sama Powell. Coba nanti yang masuk saat murah, ya, kemudian akhir tahun pump tinggi, pasti Anda akan berhutang jasa sama Powell. Aduh Powell, terima kasih Mbah Powell ya, pas itu saya pas punya kebo punya kebo 2, kemudian PP lagi longsor, Cardano lagi longsor, semua lagi turun. Ya, kok Powell kok sabdanya menyang-menyong, membuat market kripto dan market saham longsor. Ya, kebo 2 dijual, masukkan pas harga turun, ya pas akhir tahun mental. Kalian hutang jasa sama si Powell. Jadi biar orang-orang pada serok murah. Ada orang ya enggak yang mau seroknya mahal, itu orang keblinger, orang bodoh. Masa sudah mahal mau serok? Makanya kalian harus pakai pikiran yang jernih juga.
udah mahal masa diserok. Sangkut toh. Jadi lah ini mumpung harganya kendor turun ya kita serok. Duitnya dari mana? Sambil ngeplak meja ya, akhirnya uang nasabah dihantam. Kan begitu. Makanya saya pikir ya, kalian tolong ya di saat turun gini terima kasih sama si Powell ya, karena kita bisa serok murah. Orang yang bodoh saja yang mau serok di harga tinggi dan kemudian ketika harga murah dijual. Ini ilmu sesat dari mana? Ya, saya ingatkan untuk PP, holder PP, berbahagialah. Turun gak apa-apa. Turun belum 99% ini kok. Yang namanya market itu kan sensasinya memang naik dan turun. Itu pasti gak akan turun terus. Kalau turun terus ngapain? Ya, wong si Katram, BlackRock, Elon juga banyak investasi di kripto kok. Masa Elon, Katram, BlackRock mau jadi tukang parkir? Mau dagang gorengan, mau dagang warteg kan nggak mungkin. Ya pasti nanti dipam lagi. Dan kemarin itu 1 juta dolar lebih terlikuidasi ya, pasang lepretnya long tingkat dewa si James Win masanya di PP ya. Habis itu ya dilikuidasi, dihantam, dia lagi nangis di pojokan, gak tahu minum baygon atau apa. Kemudian sekarang RSI di bawah, Awan Ichimoku sudah di bawah TA-nya, ini di daily-nya loh. Kemudian Bollinger Band sudah di bawah, ini artinya sudah titik jenuh orang jual, sudah bottom, kita tinggal masuk, itu secara TA. Tapi ketika waduh, TA-nya mantep ini, bottom semua akan mental ke atas, tiba-tiba pasukan James Win pasang lepret lagi, tingkat dewa lagi, ya dihantam lagi ke bawah sama Bandar ya. Jadi turun begini itu nggak usah panik. Contoh yang dulu panik CL di Doge, kayak apa rasanya? Kakak saya kemarin cerita, aduh ampun saya, Doge dijual 50 perak, ada yang dijual 50 perak. Ya ada yang dijual sampai 10.000, ada jual bertahap. Tapi dia yang kecewa banget itu yang dijual 50 perak. Gak tahunya di tahun 2021 di bulan Desember terbang sampai 12.000. Ya Desember tahun 2021 dia mining Doge itu udah lama banget ya. Dan kita lihat bahwa PP prospek kedepannya nggak bisa diragukan lagi. Bukan koin kaleng-kaleng, bukan koin karbitan. Sudah Mas Bro kasih berkali-kali infonya. GZ itu BTC-nya bejibul. BNB-nya tinggal cetak, harganya 14 juta. ETH-nya wow, nggak terhitung. Kenapa dia adopsi PP? Ada apa gerangan PP? Orang-orang besar ada di PP. Ya, ada apa? Ada rencana besar untuk PP. Nggak bisa dianggap sembarangan. Koin displasi, debt-nya sudah sudah beredar semua. Kemudian debt-nya itu sudah melepas semua. Melepas semua, dia nggak pegang. Sampai ada pemberitaan dari debt-nya mau naik tinggi, mau dibanting ke laut, itu debt-nya sudah nggak peduli, nggak pernah promosi PP, nggak pernah memasarkan PP ini itu, udah nggak ada, karena sudah koin beredar semua dan betul-betul desentralis, tidak ada megang koinnya. Udah dikatakan sama debt-nya bahwa PP itu koin murni desentralis tanpa filter, sesuai supply and demand. Kalau ini turun, ya market yang megang paus kok. Paus membanting harga rugi 20% ketika dalam kebanting ke bawah, dia bisa tembak harga bawah yang lebih murah dengan nominalnya yang besar. Nanti biar terbang pam di akhir tahun, dia sudah ngambil di harga bawah, kalian masuk di akhir tahun, ya mereka jual lagi. Ini game murni. Tapi ke depan semakin kesana semakin akan terbang. Si GZ megang 24 pasokan PP. Robinhood 3%. Coinbase tidak teracak.
kelihatannya di ranking ratusan. Masih dikit dia punya. Kalian kenal Arthur Hayes? Siapa Arthur Hayes? Ya, orang terkemuka di blockchain juga. Bilioner juga. Dia punya 36 miliar koin PP. Investornya bukan kaleng-kaleng. Bukan main-main. Ini investor kelas kakap. Ya, nanti kalau sudah waktunya bermain di PP, biarlah market cap dominan sebagai patokan bull run altcoin season ataupun BTC. Ini belum waktunya. Akhir tahun diprediksi sama Cardano, Charles Hoskinson pendiri Cardano sudah menyampaikan akan 250.000 US dollar, diperkirakan 3,2 miliar. Apakah nggak wow? Nanti BTC pump tinggi, pas BTC selesai koreksi ke bawah, sideways anteng di situ, kemudian Ethereum mental ratusan juta, PP akan terbang lebih tinggi lagi. Semua game manipulasi dan mencari koin-koin sehebat PP dengan kapitalisasi terbesar, rankingnya di paling atas untuk meme coin baru saingan PP. Tidak ada yang mampu melewati PP. Bahkan PP pernah di ranking 14 di top CMC. Akan terulang kembali. Naik turun bagian daripada drama. Terima kasih sama Powell. Kalian yang belum banyak PP bisa tambah muatan lebih banyak lagi. Punya fundament yang oke. Baru listing kemarin CoinP harganya sudah 5.000 perak. Aduh, yang kemarin sudah jual di harga 50.000 mending turun, makin turun. Itu tidak semudah dengan komunitas sekuat begitu. Dengan di mining di 3 klik di HP dari tahun 2017 hingga sekarang dikatakan 4 miliar nanti ketika listing di CMC Pret harganya sudah longsor habis, tidak punya masa depan yang jelas ya. Beda dengan PP, nggak perlu diragukan, naik turun biarin saja, ada dana tambah muatan, nggak ada dana yang penting jangan sell. Kalau kalian sell kalian sudah kalah. Wah, ini permainan kok, kita supaya terlempar dari area permainan ini. Kita tahu Arthur Hayes juga masuk 35 miliar koin PP. Ada Vitalik saja beli koin PP. Dia biasanya dapat upeti. Orang-orang yang cap yang bikin di jaringan ETH tuh memberikan upeti sama Vitalik. Kita pernah dengar kan Vitalik jual meme coin banyak. Ini ada PP itu nggak dapat, dia nggak dapat upeti, betul-betul